Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan presentasi dengan topik karya ilmiah. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 dari kelas 5 yang beranggotakan saya Amalia Saumi, BP 201044246, jurusan Fisika Universitas Andalas, dan rekan saya Andrian Rakibi dengan nomor BP 2010833017, jurusan Ilmu Politik Universitas Andalas, dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Baiklah, langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya, karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Yang kedua, jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama adalah karya ilmiah. Contohnya, yang pertama adalah makalah. Makalah merupakan karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan. Karya ilmiah ini bersifat empiris dan juga objektif. Yang kedua, skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana. Yang ketiga, tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pasca sarjana yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang didapat dari penelitian yang dilakukan individu yang bersangkutan. Yang keempat, disertasi. Disertasi adalah karya ilmiah yang ditulis untuk memperoleh gelar doktor pada perguruan tinggi. Disertasi lebih mendalam untuk pembahasan materinya serta memerlukan penelitian yang lebih fokus terhadap objek permasalahannya. Yang kedua, karya semi-ilmiah. Karya semi-ilmiah adalah karya tulis ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum dan menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Ditulis dengan bahasa konkret, gaya bahasanya formal, dan kata-katanya teknis, dan didukung dengan fakta umum yang dapat dibuktikan benar atau tidaknya. Contoh dari karya semi-ilmiah adalah yang pertama, artikel. Artikel adalah karangan yang faktual dibuat secara lengkap dengan ketentuan jumlah kata dan dibuat untuk dipublikasikan melalui media massa dengan tujuan untuk menyampaikan pendapat atau fakta untuk menghibur, meyakinkan, dan mendidik. Yang kedua, editorial. Editorial adalah artikel dalam surat kabar atau majalah yang mengungkapkan pendirian editor atau pimpinan surat kabar tersebut mengenai beberapa pokok masalah. Yang kedua, fitur. Fitur merupakan bentuk penyajian naskah berita yang bersifat menghibur, berpijak pada jurnalistik sastra, dan berisi mengenai situasi, keadaan, dan sebuah peristiwa kehidupan yang bertujuan untuk memberikan informasi sekaligus menghibur khalayak umum. Yang keempat, resensi adalah karangan yang mengulas segala kritik objektif, ringkasan, dan opini seputar sebuah buku yang telah dibaca sebelumnya. Yang kelima, opini. Opini adalah bentuk naskah yang berisi pendapat dan ditulis oleh seseorang untuk mengemukakan pendapatnya kepada umum. Yang ketiga, karya non-ilmiah. Karya non-ilmiah adalah karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, bersifat subjektif, tidak didukung fakta umum, dan biasanya menggunakan gaya bahasa yang populer atau biasa digunakan dalam keadaan tidak formal. Contohnya adalah dongeng. Dongeng adalah sebuah karangan non-ilmiah berupa cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya dinikmati oleh kalangan anak-anak yang menyukai cerita mengenai binatang, mitos kerajaan,
serta berbagai cerita menarik yang identik dengan unsur menghibur. Yang kedua, cerpen. Cerpen yaitu sebuah karangan non-ilmiah berupa cerita fiksi yang tidak benar terjadi serta terdiri dari beberapa kosakata. Yang ketiga, drama. Drama adalah komposisi syair atau prosa yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku atau dialog yang dipentaskan. Naskah drama biasanya ditulis dengan bahasa yang hiperbola serta berusaha menarik penonton masuk ke dalam adegan. Yang keempat, novel. Novel adalah karangan prosa yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya, menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Ketiga, contoh karya ilmiah. Di sini terdapat contoh karya ilmiah yang ditulis oleh Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran, di mana terdapat contoh koper, daftar isi, dan daftar pustaka. Yang keempat, perbedaan dan persamaan karya ilmiah. Perbedaan karya ilmiah, karya semi-ilmiah, dan karya non-ilmiah. 1. Sistematika. Karya ilmiah bersifat sistematis, materi pembahasan selalu dipakai metode atau cara tertentu, dan langkah yang teratur melalui proses identifikasi permasalahan terlebih dahulu. Karya semi-ilmiah menggunakan metode atau cara tertentu dan sistematis. Karya non-ilmiah tidak sistematis dan lebih mencari keuntungan saja. 2. Diksi atau pilihan kata. Karya ilmiah formal dan digunakan secara konsisten. Karya semi-ilmiah formal dan bahasa konkret. Karya non-ilmiah penggunaan diksi lebih santai dan memakai makna kiasan. Yang ketiga, ejaan. Karya ilmiah menggunakan bahasa baku dan ejaan sesuai dengan EYD. Karya semi-ilmiah, ejaan telah dibakukan sesuai dengan EYD. Karya non-ilmiah sesuai dengan bahasa Indonesia. 4. Karya ilmiah menggunakan kata hubung intra kalimat dan antar kalimat yang teratur dan sistematis. Karya semi-ilmiah menggunakan kata hubung intra kalimat dan antar kalimat. Karya non-ilmiah menggunakan kata hubung intra kalimat dan antar kalimat yang teratur dan gaya bahasa abstrak. Persamaan karya ilmiah, karya semi-ilmiah, dan karya non-ilmiah. 1. Karya berupa fakta. 2. Hasil karya berbentuk tulisan. 3. Ditulis berdasarkan pengalaman dan pengamatan. 4. Metode disusun secara sistematis. Sekian video presentasi dari kelompok 2 dengan topik karya ilmiah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.